apa tuh salah satu motivasinya yang bikin kakak aku harus semangat ini gitu? Ini Biar waktu lagi. kata-katanya apa ya, kayak ada muncul doa-doa itu. Aku bener-bener tak praktekin doa-doa apa itu. Kayak doa-doa. Terus Halo Sobat Miss, bertemu lagi di podcast Miss, media inspirasi siswa Spenfora. Bersama dengan saya, Soraya Ayu Permatasari dari kelas 7A sebagai host di sini. Dan ada kakak-kakak narasumber nih yang akan menemani aku di podcast hari ini. Sebelumnya, kalian tahu gak sih siapa sih kakak-kakak narasumbernya? Daripada makin penasaran, mari kita perkenalkan kakak-kakak bahasa Indonesia kita. Hai Kak. halo semuanya. Boleh perkenalan nih? Perkenalkan, nama aku Musyafa'ah Rizkia, biasa dipanggil Rizka ya, dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Bahasa dan Seni. Kalau aku perkenalkan, nama aku Asfatul Fida, biasa dipanggil Siva, dari Universitas Negeri Surabaya juga, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, apa kabar Kak? Baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang ini Lagi sibuk ini sih sibuk PSM ya. Iya. PSM sama bolak-balik ke kampus itu buat bimbingan-bimbingan. Kan udah semester tua ya itu. Ya. Lumayan sih, bukan tua juga. Lumayan. Udah mulai pusing-pusing ya, Iya. lagi kuliahnya gitu. Semangat Kak, pasti bakal S1, S2. Amin. S berapa tuh? Sampai ST. S3. S3. Amin. Aku doain Kak. Kakaknya ini ngajar di SMP 4 kelas berapa aja? Kalau kita kelas 7 sama 8 nih. Kalau Ini, kelas 8. Kalau aku spesifiknya 8C sama 7H. Kalau aku 7F sama 8H. 7F. Iya. Oh, bukan 7E. Oh, enggak. Oh. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Oke, lanjut pertanyaannya ya Kak. Kenapa kakak memilih SMP 4 di masa PSM kali ini? Boleh siapa? Ini PSM ini ya, kan Ya. kami kan gelombang 2 kita Ya. ini. Nah, terus dilihat-lihat itu kotanya yang apa ya, kayak yang paling dekat itu cuma SMP 4. Kalau lainnya kan jauh-jauh ya, Iya. jadi nggak mungkin kita bolak-balik kos itu PP itu kayak aduh gitu. Jadi kita Pilih yang paling deket. Nah, ini ada yang SMP 4 gitu. Karena SMP 4 kan tengah-tengah ya tempatnya, Iya, pusat deket ya. sama manapun. Gitu. Bisa ke Tunjungan juga, bisa kemana aja gitu. bisa tahu Iya. Ceritain dong pengalaman seru selama di SMP 4 PSM. Kamu wes. Boleh kakaknya. apa ya? Kamu dulu. Ini kalau pengalaman ini sih waktu mengajar itu kan kita harus ini kayak infal. Di sini ada infal di kelas-kelas itu kan menggantikan guru yang sedang sibuk. ada halangan. Nah, itu kita kayak masuk ke kelas baru, yang murid baru kita gak kenal itu siapa, jadi kita harus menyesuaikan gimana itu suasana hatinya mereka. Kan beda-beda ya suasananya itu. Kalau pagi siang itu udah beda itu. Kalau pagi masih mood aktif, kalau siang makin aktif itu. Oh iya, kalau kakaknya? Kalau aku itu sih apa? Itu menanganin kayak jaga anak ABK itu ya. Itu pengalaman baru. Terus kayak iya. itu terus sih. Siapa tuh? Coba buat pendekatan ternyata lebih ekstra ya daripada anak biasanya. Lebih ekstra. Oh iya, kayak lebih aktif ya. Iya. Harus Harus lebih paham anaknya gimana. Iya. Jadi susah gak sih Kak ngajar gitu? Iya, Harus Sesuai tipe ABK-nya juga iya, sih. Kalau memberontak gitu pernah ketemu gak sih Kak? Pernah banget. Oh pas berdua lagi ngajar gitu atau gimana? Sendiri Oh pernah. sendirian. Masing-masing pernah. Oh pernah ngalamin ya. Berarti jadi pengalaman baru pasti. Iya, kayak wow. Cewek. Iya. Iya, cewek. Jadi jam.
berhijab udah tahu 7C. Iya 7C. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pandangan kakak warga SMP 4 tuh kayak gimana sih buat guru sama muridnya juga bisa? Kalau dari muridnya sejauh ini ramah-ramah sih, kayak yang friendly namanya anak-anak ya. Iya. Kita kayak nyesuaiin juga baik sih menurutku. Sering nyapa juga. Iya. Oke, kalau kakaknya? Juga. Kalau aku ini sih tadi apa soalnya? Pandangan kakak warga SMP 4. Kalau pandanganku itu pertama kali ya itu kayak tertib anaknya itu. Misalkan waktu ada telat masuk sekolah. Nah, itu kan pasti ada konsekuensinya. Jadi mereka itu kayak bener-bener ngejalanin konsekuensinya. Sedangkan di umur SMP itu kan kadang kan ada yang nakal-nakal, ada yang bodoh amat sama konsekuensinya itu. Kalau di sini enggak Menyepelekan ya. Kalau di sini enggak menyepelekan sih, kayak lebih emang aku salah itu kan gitu. Jadinya bener-bener dilakuin itu. Bertanggung jawab. Oke. Apa bagian paling asik di kegiatan PSM kali ini? Di SMP 4 tepatnya. Kalau paling asik ya itu tadi, kita kan aku baru pertama kali mengajar. Sebelumnya itu kan aku magang di dinas itu, jadi nggak bertemu langsung sama duniaku. Guru. Iya, kalau di dinas kan nggak ada anak-anak ya. Kalau di sini kan mengajar, otomatis bener-bener ini sih kayak bertemu sama anak-anak yang moodnya beda-beda gitu, latar belakangnya beda-beda, cara nanganinnya itu juga beda-beda itu. Oke, kalau kakaknya? Kalau aku interaksi sama anak-anaknya sih, kayak mereka seru gitu ternyata. Yang hiperaktif ya? Iya, terus kayak ternyata mereka kayak gini ya pemikirannya, lagi aja ngomong, terus ya gitu sih. Jadi tahu, terus ada pengalaman juga. Pengalaman baru. Habis itu apa lagi ya? Pernah ngalamin kejadian unik atau lucu nggak setelah melakukan kegiatan itu? Yang tadi kalau disebutin selain itu apa ya itu tadi tiba-tiba sholawat, terus anak yang ABK tiba-tiba wow itu berontak gitu. Itu pengalaman yang asik itu, unik banget. Unik banget. Sebelumnya belum pernah ketemu anak itu ABK gitu. Belum pernah. Kalau ini sih dalam sekolah. Iya, kalau dalam sekolah ya pertama ini kan. Soalnya kan aku magang juga nggak ada ya ABK itu. Jadinya kalau di sekolah kan ada sekolah inklusi itu. Ini inklusi, makanya ada anak ABK itu, jadi baru pertama kali ini. Iya, mungkin di SMP lain belum ada yang nerima inklusi. Cuman SMP 4 aja nih. Wah, tepuk tangan. Wow. Pengalaman baru banget. Iya, ketemu ABK secara langsung kan. Apalagi yang memberontak tadi. Itu pernah nggak sih Kak kayak di Jamba atau gimana? Sorry. Iya. Sebutkan. Itu diapain? Waktu itu jaga ujian kan di kelas 7 itu. Yang 7C tadi itu loh. Itu waktu itu kan aku nggak tahu sih kalau yang itu ABK gitu. Cuma ada guru yang nyuruh aku kayak nemenin gitu sampingnya, Mbak tolong temenin ya yang ini. Misalnya habisnya sering tantrum gitu. Terus ya waktu itu pas aku udah gak enak kan ya, tantrum, ngapain nih tantrum ya. Terus kan gurunya udah keluar, terus aku yang suruh jaga sampingnya ya. Aku jaga. Awalnya tuh biasa aja sih, kayak normal pada umumnya gitu ya. Kayak aku ajak interaksi juga dia biasa aja sih, kayak jawab aku. Terus habis itu berarti masih bisa diajak interaksi. Habis itu kan kelas itu kan kayak agak rame gitu. Aku kan nasihatin jangan rame-rame ngono, biar gak ganggu yang lain kan gitu. Itu awal udah masih tenang sih. Yang kedua itu rame gitu. Aku kan jadi ikutan nadaku jadi ikut tinggi gitu. Kebawa emosi ya. Dia tuh kayak nggak bisa mungkin ya, kayak ikut rame gitu, dia ikut marah gitu. Waktu itu dia nyopot tangannya kan, jambak rambutnya, jambak kerudungnya juga, terus kemudian gebrak meja. Habis itu lari keluar, aku ikut keluar juga. Dia jatuh, aku jatuh. Sama-sama jatuh. Gitu. Semuanya keluar dari kelas ujian itu pada liatin ya. Itu pas kakak lagi sendiri. Iya. Wis.
pertama kali. Ayo, first time pasti ya. Pengalaman baru yang Kan unik, aku lucu. gemetar. Terus gimana? Ada guru yang nanganin juga? Ya, Ada. Untung aja ada guru BK Ya. ke situ. Sendirian Pak gitu ya Allah. Iya sendirian. Emang kita nggak tahu moodnya anak-anak gitu ya Iya. kan. Tiba-tiba bisa merontak, tiba-tiba Iya. bisa apa lagi? Hadro. Iya. Iya kan? Tiba-tiba sholawat. Aku Iya lagi, sampai kuning-kuningnya. aduh ya apa iki. Iya benar. Terus pertanyaan lagi ya kak, tantangan tersulit apa yang pernah kakak hadapi? Tersulit nih. Kalau aku ini waktu SNBP itu Iya. kan, SNBP itu kan yang jalur prestasi, Iya. rapot itu. Nah itu ketolak itu. Habis itu kalau ada mau ikut SNBT lagi itu kan ada jeda 1 bulan kalau yang gelombang 1. Nah kenapa aku milih gelombang 1? Karena belum ada ini kayak apa ya, kayak bocoran-bocoran soal itu, takutnya Oh. skornya kekurang atau gimana iya. gitu, Jadi pure antisipasi ya? ya. Makanya itu jadi jedanya itu cuma 1 bulan. Akhirnya ya udah itu habis tumbang di SNBP harus mau nggak mau ke SNBT itu. Apa tuh kak SNBT? SNBT itu jalur tes yang UTBK di kampus itu. Gitu. Saingannya kan Ketat ya. ketat. Terus pinter-pinter lagi. Betul. Tapi kakaknya keterima di SNBT. iya, alhamdulillah. Terus kakaknya? Kalau aku pengalaman baru-baru ini sih tersulit itu milih judul skripsi ya. Oh, Kan dalam ya di prodi kan itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu kan bisa ambil 3 sih, bisa pendidikan, bisa sastra, bisa 3 bahasa bidang. juga. Oh, ya. Nah kebetulan dosenku ini bahasa, jadi otomatis kan aku ngambilnya topik bahasa. Aku tuh udah punya planning sih mau analisis bahasanya lagu itu loh, lagu India itu. Oh, yang apa tuh kak? Iya India yang Paskara itu, semua albumnya sih. Oh, semua album. albumnya. Iya. Oh. Terus Aku juga pendukung pas. iya suka juga. Iya, suka. pada suka nggak sih? Soalnya Iya. lagunya emang bentuknya anak asik-asik. muda. Iya, Anak-anak Genzi. Genzi banget itu. Genzi banget. Terus kan itu kayak dosennya nggak serak sih soalnya nggak serak sama lagu itu ya. Mungkin bukan ada update ya. lagunya, Oh iya, bukan dosennya, Genzi kan ya. Iya. Terus habis itu kan aku udah kayak nggak punya planning lain gitu loh, nggak punya Langsung ide blank. lain. Makanya terus kayak aku bingung banget waktu itu, kayak nggak pernah sebingung itu. Kalau galau pun biasanya kan masih kayak selera makan gitu, nggak Iya. selera makan berat. Oh, gara-gara skripsi. Terus abis itu 2 mingguan deh kayak aku nemu topik baru itu, terus bimbingan ke dosen, alhamdulillah udah di ACC waktu itu. Alhamdulillah. Langsung bahagia banget ya Allah. Langsung nafsu makan meningkat. Terus itu langsung mood langsung naik pasti ya. Oke. Gimana sih cara kakak bangkit saat lagi down, lagi kayak pusing tadi atau lagi apa? Iya. Ketara gitu. Kalau aku ini harus belajar lagi, yaitu kayak bener-bener butuh banget belajar, karena yang apa, kita nggak tahu saingan kita itu gimana pinternya, sekolah apa itu. Jadi bener-bener butuh belajar. Nah itu ada muncul nih random di FYP TikTok kata-kata. Wes, emang Genzi abis itu. Kata-kata semangat itu. Oh, motivasi. Nah itu Memotivasi nggak, Kak? memotivasi. Motivasi. Alhamdulillah memotivasi itu. Apa tuh salah satu motivasinya yang bikin kakak, oh aku harus semangat ini gitu? Ini Biar nggak down waktu lagi. kata-katanya apa ya, kayak ada muncul doa-doa itu. Aku Oh. bener-bener tak praktekin doa-doa Oh, apa itu. kayak doa. Iya. Doa-doa terus kata-kata yang wow bangkit. Iya, Itu aku juga akhirnya sering bener muncul ini. gitu. Kayak doa-doa atau motivasi gitu biar kita terus bangkit, biar nggak down lagi gitu. Kalau kakaknya? Kalau aku biasanya ngelakuin hal yang bikin aku happy sih, Apa kayak scroll TikTok salah satunya. Oh Terus iya. kayak Muncul nggak FVP-nya? ya muncul kayak nggak boleh sedih gara-gara skripsi gitu kan, banyak sih kata-kata kayak gitu. Iya. Keluar sih kayak lebih apa ya, misalnya kalau bisa bangkitin mood itu kayak ketemu temanku gitu. Oh. Kayak mau inspirasi karena aku kayak gitu motivasinya. Nah itu yang bikin aku bangkit sih. Pas lagi pusing-pusingnya Iya. skripsi. Soalnya kadang rasa sendirian kan, kayak mau nyari temen gitu. Oh gitu.
Oke. Lucu-lucu ya kak ya. Bisa banyak pengalaman kan ya. Seru pastinya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya kak. Momen apa yang bikin kakak paling bangga gitu? Bangga, aku dulu ya. Boleh. Waktu ini pas benar-benar mengajar itu bangga banget karena sebelumnya kan magang. Iya. Jadi aku benar-benar beda sama job desk yang harus ku alami itu kayak sekarang kan pendidikan otomatis aku harus ngajar kan. Nah, Iya. sedangkan waktu magang itu dulu di perpustakaan itu benar-benar belum ada linearnya dikit tapi nggak seberapa banyak itu. Nah, itu kalau sekarang itu kan PSM ya, Iya. benar-benar mengajar. Jadi bangganya di situ itu tadi, bangga mengajarnya itu. Mengajar secara langsung ke murid-murid gitu. Karena Apalagi pertama kali ya. pertama kali ini, jadi benar-benar bangga juga udah sampai titik ini gitu. Asik. Kalau kakaknya? Kalau aku sama juga sih sama mengajar itu, tapi lebih condong ke public speakingnya. Soalnya dulu kan nggak gitu bisa Public speaking. ya nggak pede juga ngomong depan banyak orang. Nah semenjak ngajar ini jadi Lebih bisa pede. lebih pede juga. Jadi sebelumnya tuh kayak belum pernah ngomong di depan umum, belum pernah Belum sih. ngejelasin gitu. Tapi sekarang bisa. Dulu juga kalau di kuliah kan ngejelasin pakai PPT gitu ya. Oh iya. Nah itu ya sekitar jelasin aja. Cuma Itu pun baca masih PPT. lingkup kelas ya. Iya, masih lingkup Rizka tahu kelas. ini. Satu kelas ya. Iya, Iya. satu kelas. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa sosok yang paling menginspirasi kakak-kakak yang pastinya menginspirasi biar Kalau aku ini Sapardi Djoko Damono itu aku pernah lihat itu sajak-sajaknya itu bagus. Habis itu puisinya itu juga bagus. Terus ayahku dulu itu kan ya seni ya, kayak sastra-sastra gitu. ya. Jadinya kalau sekarang ke sastra juga kan ini bukan pure bahasa pendidikan itu bukan. Ada sastranya itu. Jadi kayak waktu ini sutradara itu waktu jadi sutradara Iya, Rizka jadi pentas satu prodi kan itu. Nah, itu bener-bener wow gitu. Oke. Kakak? Jadi menginspirasi. Kalau aku dalam lingkungan keluarga ibu sih, ibu. Karena Yang pertama. yang pertama enggak sih yang sampai aku ngambil pendidikan ini loh, Bahasa jurusan Indonesia. bahasa Indonesia ini. Itu yang paling menginspirasi ibu. Iya. Kenapa tuh kak? Karena waktu itu kan ibu pengennya aku jadi guru gitu sih. Nah makanya aku ambil pendidikan ini, terinspirasi juga pendidikan tapi nggak tahu pendidikan apa. Waktu itu ambil pendidikan apa ya, waktu itu aku mau ngambil kepikiran BK juga sih, cuma waktu itu tapi aku ngambil bahasa Indonesia ini. Emang suka bahasa Indonesia? Iya. Atau gimana? Bahasa Indonesia iya suka sih. Karena bahasa Indonesia Karena tuh iya. netral gitu gak sih kak? Iya. Ada yang suka, ada yang enggak. Terus ya tergantung juga kan. Kadang susah, kadang gampang. Aku pernah itu naik ojek online itu ditanyain jurusan apa mbak, pulang magang. Iya. Bahasa Indonesia pak. Loh kenapa ngambil bahasa Indonesia kan mudah gitu. Iya. Terus Kan loh udah belum banyak tahu. Oh. Padahal itu di dalamnya itu kan ada banyak yang perlu dipelajarin kan. Aku ngiranya juga hanya bahasa Indonesia paling enggak ide Basic-basic. pokok atau paragraf itu aja. Ternyata enggak. Iya, Lebih susah. spesifik juga lebih kan bahasa spesifik Indonesia, itu. karena banyak belum Banyak kita yang tahu diajari gitu. ya. Beda sama bahasa Indonesia waktu SMA, SMP Iya, itu. beda. Paling enggak ya ide pokok, kata baku, tidak baku udah gitu. Ada bimbel nggak sebelumnya biar memudahkan gitu? Enggak ada sih. Nggak ada. Belajar sendiri berarti ya? Bimbel itu waktu itu Ini kayak UTBK ya? sebelum UTBK itu ada Kita bimbel-bimbel bimbel. itu. Oke. Menurut kakak-kakak rahasia apa biar bisa pinter di bidang bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia ya nggak jauh dari kata-kata. Nah itu kan harus ejaan-ejaan itu harus benar-benar sempurna itu. Nah aku pernah ngalamin, aku pernah bilang ke Siva ini, kalau aku mau ngirim
pesan ke teman atau ke guru itu kan pasti kata-katanya itu mesti dibaca ulang, ini udah betul apa enggak, ini udah ke dosen. Bukan ke dosen, bukan. Ke temen juga. Ke temen juga. Kayak ini udah bener nggak ya, kalau kata-katanya udah pas apa enggak, subjek predikatnya. Ya ampun, sampai SPOK juga diteliti juga. Kayak koma-komanya juga gitu. Huruf depan, huruf kapital, nggak kapital itu. Nah, itu kan jadi salah satu ya kayak oh iya ini bener apa enggak. Nah, itu bisa secara nggak langsung bisa belajar ya kalau ini salah, ini enggak gitu. Lebih sensitif ke bahasa itu. Ejaan-ejaannya juga. Pernah tipu nggak, Kak? Pernah Pasti. Aku juga tipu pastinya. Kalau kakaknya? Sama juga. Terus ini sih tips kalau kata baku, ada tips. Oke, tips and triknya Kak gimana? Waktu ini aku kan tahu dari dosenku ya, kayak kata ini fotosintesis sama fotosintesa. Nah, itu kata bakunya kan pasti fotosintesis ya. Nah, itu otomatis yang belakangnya kayak analisis, hipotesis, itu pasti sis semua itu yang kata baku. Soalnya mengikuti fotosintesis gitu. Belakangnya itu pasti sis. Nah, itu kata baku itu. Itu kayak aku juga baru tahu itu waktu kuliah. Kalau lebih gampang ini gitu. Jadi ada gampang, ada yang susahnya juga. Ada gampang, ada susahnya. Kalau aku yang paling inget itu sih kata di itu loh, yang di spasi nama tempat. Kalau dikasih spasi jadi tempat. Kayak di sekolah itu pasti spasinya di. Di spasi di sekolah itu. Sama kayak nama orang itu huruf depannya wajib itu kapital. Terus aku juga pernah lihat kayak tempat-tempat gitu Kak, ada yang nggak di spasi. Nah, jadi gimana tuh? Kalau nggak di spasi itu salah, harusnya jadinya kata kerja. Kayak aku lagi di sekolah, nah itu kan berarti lagi sekolah. Nah itu nggak di spasi. Kalau di spasi ya jadinya kata tempat. Jadi kata tempat gitu. Jadi harus di spasi ya. Kalau tempat di spasi. Oke. Nama gimana? Nama tetap kapital. Kalau nama iya semua kapital. Apalagi kayak kapital. Negara, provinsi itu negara. Kapital. Terus ini kalau imbuhannya depan dan belakang itu kayak menggambar, itu berarti ini deh garis bawah. Kalau ada imbuhan me sama i di belakang itu berarti menggaris bawahi. Nah, itu digabung. Kalau imbuhannya cuma depan atau belakang aja itu dipisah, garis sama bawahnya itu pisah gitu. Contohnya tuh Kak, kalau menggaris bawahi itu kan ada imbuhan me sama belakang i. Itu digabung nulisnya. Kalau yang dipisah menggaris bawah itu berarti menggaris spasi bawah gitu. Jadi menggaris bawah. Oke. Jadi ilmu baru Kak. Sebelumnya belum pernah kalau yang spasi-spasi gitu. Paling banyak tuh harus belajar lebih dalam lagi sih. Jadi aku tahu. tuh suka bahasa Indonesia pas SD doang sih. SMP kayak suka enggak gitu, tergantung cara gurunya ngajar gitu sih. Kalau seru asik kayak Kak Vika itu lebih seru, kayak tertarik ya. Waktu itu juga waktu PSM sebelumnya ya, itu diajarin bahasa Indonesia juga asik, kayak ada gamesnya gitu Kak. Banyak games. Jadi mungkin anak-anak lebih tertarik kalau ke games, biar lebih paham juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, siswa-siswi Spenfora belajarnya gimana Kak selama Kakak mengajar? Menurut Kakak? Aku dulu wes. Ya boleh. Ini kalau suasana hatinya aman, tentram, itu pasti ngejelasin itu gampang masuk ke otak mereka. Nah, kalau misal pakai metode ceramah kayak monoton itu pasti nggak bakal didengerin. Aku pernah kan praktek itu, kalau kayak ceramah itu kayak kok nggak ada yang fokus ke aku gitu. Tapi kalau aku waktu ngajar pakai games kayak ular tangga, kartu domino itu bener-bener semua itu ikut
ikut andil dalam permainan itu, jadi lebih gampang masuk itu di game-game itu. Ilmunya juga masuk, terus asik juga bawaannya. Iya, jadi kayak pernah ada anak yang bilang bawa apa lagi nih, gitu. Bawa apa lagi nih. Terus kakaknya gimana? Terus ini ada kayak tema-tema aku lipet-lipet itu. Nah itu kok mesti gini gitu, kayak kok nggak pernah ngejelasin biasa. Kalau ngejelasin biasa yang temen-temenmu yang nggak bakal ngedengerin. Kalau kamu yang ngedengerin bisa jadi, soalnya kan emang anaknya ambis itu. Iya. Kalau yang lainnya ya pasti nggak bakal ngedengerin itu. Tergantung anaknya ya. Tapi kebanyakan anak SMP 4 tuh senengnya games, Kak. Iya. Kalau nggak games nggak bakal ini. Kita bisa infal juga mereka ngajakin games ya. Iya. Pada minta games. Iya, games nggak ada terus. persiapan Ada juga. persiapan, Soalnya kan iya. infal kan mendadak ya, infal itu. Biasanya cari di mana, Kak? Informal aja sih, game-games gitu, rekomendasi gitu. Kalau TikTok ya, tidak jauh dari Iya, TikTok. gak jauh dari TikTok. YouTube juga kan. Iya sih. Ada tips gak, Kak, buat yang baru memulai belajar bahasa Indonesia ini atau yang mau jadi PSM gitu? Mungkin yang nonton. Tipsnya apa ya? Udah Nggak ada pengalaman yang- kan ya? Iya. Ada nggak tipsnya? Nggak ada yang khusus banget sih sebenarnya. Tipsnya ya itu lagi Nanti lebih pelajari banyak pembelajaran gimana itu ejaan-ejaan itu, karena ya kalau misalkan kita ejaannya salah, pasti kalau yang tahu sensitif sama bahasa pasti ini bukan ini pragmatik salah ini ini ya, ya. ini salah, ini beda, bisa jadi dua opsi yang dikatakan gitu, padahal itu kalau yang nggak sensitif ya biarin gitu. Tapi kalau yang tahu ya bukan tahu banget ya, kayak Yang ngerti, yang ngerti pasti jadi miskomunikasi itu. Jadi lebih banyak belajar ejaan-ejaan itu tadi. Makanya kan banyak yang bilang kalau bahasa Indonesia itu mengeca ya. Iya, ada yang bilang gitu. Aduh, bahasa Indonesia hari ini gitu loh, Kak. Kayak, ada yang pusingnya juga apa? Emang agak susah. Emang gitu. Iya, Tapi kalau lama-lama ngejalanin pastinya ada gampangnya juga kan. Ada ini gampang, tapi ada yang susahnya juga. Iya, Tuh, semua pasti ada semua- plus minusnya. Bener. Bahkan kita juga pasti ada plus minusnya. Tuh. Oke. Lebih suka kerja bareng tim atau sendiri, Kak? Kalau aku tim. Tim. Ya, tim. Soalnya aku Tim forever. Enggak, soalnya kadang kalau sendiri tuh tertentu sih kalau tugasnya apa gitu ya. Cuma aku lebih seneng tim. Soalnya aku kadang kayak suka ceroboh gitu ya. Kayak aku butuh pendapat orang lain, aku nggak bisa Kalau dibimbing. buat aku sendiri. Iya, butuh orang lain lah. Balik Iya. suka kerja sama ya pasti. Iya. Kalau kakaknya? Kalau aku sesuai bobotnya. Kalau misalnya dikerjakan bobotnya berat itu yang mending tim. Kalau bobotnya ringan ya udah sendiri bisa gitu. Aku sih tim ya, tapi tergantung temennya juga. Iya juga sih. Iya kan? Kalau temennya nggak asik sama aja Iya. sendiri ke tim gitu. Ada, aku pernah juga dapat tugas, itu kan kerja kelompok ya. Nah, itu gak ada yang datang, Kak. Terus habis itu ya aku sendiri. Mending ngerjain sendiri kalau kayak gini. Individu aja. Sesuai temennya juga emang. Kalau temennya bisa diajak kerja sama gitu lebih enak. Lebih mudah. Iya, lebih mudah. Karena kan meringankan pekerjaan juga kalau tim. Oke, apa pendapat kakak-kakak tentang perkembangan bidang ini sekarang? Bahasa Indonesia. Kembangan. Ya. Kayak tadi sih nyari games gitu ya. Kan Oh, iya. di TikTok. Oh iya, Kan perkembangan sekarang lebih bisa dimanfaatin, kita lebih mudah mencari informasi juga. permainan. Oh, kakaknya? Kalau bahasa Indonesia ya itu kan sekarang kan banyak AI ya. Iya. Kalau kayak misalkan buatkan satu puisi, bacakan. Nah, itu kan pasti ada. Cuma intonasi sama kayak mimik wajahnya itu pasti beda. Nah, Iya. itu
teknologi itu nggak bisa ngegantiin itu sama yang emang benar-benar guru bahasa Indonesia itu yang bicara yang menyampaikan puisinya itu pasti beda. Manusia sama teknologi itu pasti beda. Jadi kalau perkembangan bahasa Indonesia ya itu tadi aslinya yang nggak bisa digantikan aslinya. Kalau yang ide pokok, buatkan ide pokok itu juga bisa digantikan sama teknologi sekarang itu. Nah, pertanyaanku selanjutnya ini juga teknologi loh Kak. Apa tuh? Teknologi itu ngebantu banget atau bikin saingan sih? Pastinya kan kayak GPT ya, terus Dola, terus apa lagi Meta AI, itu gimana tuh Kak? Kalau teknologi plus minusnya apa tuh? Kayak misalkan kita lagi lagi ngerjain tugas, nah itu kan misalkan pakai GPT atau apa, nah itu iya bener ngebantu. Tapi kalau di otak kan secara masuk ke otak itu bukan kita yang ngerjain. Iya. Jadi tapi itu dibantu. Nah itu bisa jadi kayak kayak plus minusnya itu ya di situ. Kayak jadi bisa otaknya itu stuck, kayak nggak bisa nggak ya. bisa ngerjain. Terus kadang bisa jadi saingan juga ya kalau di teknologi yang sekarang kadang kayak bisa jadi ngegantiin prospek kerja itu kalau teknologi iya itu. Sih. Aku juga ada sih kayak pelajaran teknologi gitu kan. Namanya tuh apa sih ya? Pokoknya intinya kayak ngejelasin tentang teknologi AI. Oh, KKA. KKA itu KKA. Iya, KKA. Nah, itu tuh kayak ngejelasin tentang AI, itu ada plus minusnya. Jadi bisa gantiin kita. Kalau misalnya kita terus bergantung pada AI. Iya, bisa kita yang disetir, bukan kita yang nyetir. Iya, gitu sih. Malah digantiin perannya. Iya, kalau misalnya kita terus bergantung ya, itu pasti kita nggak tahu bakalan kayak gimana ngejalaninnya gitu. Cara kita proses belajarnya juga nggak ada. Tahu. Pernah jadi gitu. Iya, pernah ada. Terus juga kalau misalnya tergantung AI itu kayak susah untuk memahami sih. Jadi lebih mending AI gitu. Iya, malah kerjain di rumah AI lebih gitu. Jadi ketergantungan itu kayak minum obat aja. Ketergantungan. Kakaknya? Sama sih. Sama juga. Oke. Apa target atau mimpi-mimpi kakak ke depannya? Kalau target sejauh ini ya bisa lulus tepat waktu gitu. Habis itu lanjut ke kuliah, lanjut kuliah lagi entah PPG atau S2 itu. Terus bismillah dapat jadi kakak sekarang. Kalau kakaknya? Sama juga. Aku sama mau juga. lulus tepat waktu juga, terus lanjut kuliah lagi. Amin. Iya, Amin. Itu terus ya tadi PNS. Oh iya, PNS. Semoga. Ada hal baru yang pengen banget dipelajarin nggak kak? Kayak apa gitu mungkin? Suatu, hal baru yang mau dipelajarin. Kalau aku di luar ini ya, aku pengen menjahit. Oh menjahit? Pengen banget. Aku ada pramuka menjahit. Kayak pengen bikin baju, pengen ini kayak pengen banget pengen gitu. Menjahit. Okay. Soalnya kan pengen kayak pengen lebih terampil gitu lagi gitu. Pengen menjahit. Ada FYP TikTok gitu kayak menjahit-jahit gitu. Jadi pengen atau gimana? Awalnya sih ya karena ini sih kayak aku kan suka kayak dianggap kayak keterampilan itu suka aku keterampilan kayak buat apa-apa gitu suka. Nah itu terus kalau masak kan juga pernah kan, baking juga pernah. Menjahit ini yang belum pernah. Oh jadi pengen yang belum pernah dicobain. Menjahit baju, bukan menjahit baju yang sobek ya. Itu easy. Iya aku bisa. Pengennya ya itu buat baju-baju gitu, pengen gitu. Jadi full menjahit dari pengen itu. Kalau aku itu sih hal baru, mau menjajah tempat-tempat yang belum aku pernah datengin. Oh gitu. Salah satu. Iya, salah satunya pengen apa traveling. Traveling. Pengen juga. traveling. Kan
mau menikmati hasil kerjaku sendiri sih. Oh iya. Ya, lebih tepatnya sama mau traveling itu. Traveling mau ke gunung atau gimana tuh? Apa ya? Mau mendaki nggak? Mau. Kalau ditanyain mau ya mau. Mau, aku juga mau. Aku juga. Pantai yang belum datengin. Hmm. Terus sih, ya banyak lah bisnisnya. Iya. Siapa yang gak punya bisnis? Iya benar. Banyak juga aku bisnisnya. Oke, kalau bisa balik ke masa lalu, apa yang pengen kakak rubah? Apa? Aku sih. Iya boleh. Kalau aku apa ya? Kalau aku mau itu sih, mau belajar apa lebih pede lagi dari awal iya, kuliah, iya. dari pede ngomong tadi gitu. Ternyata nggak semenyeramkan itu ya, kayak kita ngucapin hal yang di pikiran kita gitu, tanpa takut di Dijudge gitu. Iya, dijudge takut gitu. Aku pernah sih kayak gitu jatuhin. juga. Terus pasti kalau misalnya di depan kayak gimana ya? Demam panggung. Iya, Tiba-tiba demam ngeblank. panggung, demam panggung. Tiba-tiba diem. Iya. Apa ini yang mau tak omongin? Ya Allah. Tapi sebelum maju itu kayak, oh pasti gampang ini. Pas maju Iya, kayak, waduh ngestak gini. Gimana ya? Terus akhirnya gimana? Lancar kak? Iya, Oke, ya, oke. semenjak ngajar ini semuanya Lancar. kata kak semenyeramkan itu. Oh ya, udah jadi tahu Iya, karena kita udah punya nyoba. pengalaman. Betul, kalau kakaknya? Kalau aku ini sih lebih belajarku lebih giat lagi biar nggak ketolak SNBP, Iya. biar nggak susah payah untuk ikut SNBT itu yang belajar aduh pusing. Lebih ini sih kayak bener-bener nyiapin bekal dari SMA kelas 1 itu biar nilainya meningkat, terus ikut lomba yang banyak itu biar nggak usah susah payah SNBT itu, ibaratnya ya golden ticket gitu. Oh ya. Berarti harus ada persiapan dari awal. Biar nggak sia-sia gitu, Biar nggak kaget kalau misalnya ketemu lawan yang itu. soalnya nggak Kayak tahu kita pinter-pinter. ada sekolah yang lebih Wow. gitu. Dulu SMA mana tuh kak? SMA 1 Sidayu yang di Gresik itu. Oh ya, sama-sama Gresik kan? Iya. Kalau kakaknya? Iya. Aku SMA Asada. Itu Oh, ya. swasta sih. Oh, berarti nggak sama ya kak? Beda. Cuman pas kuliah satu kelas. Baru tahu sama-sama Yang Gresik. Oh ya, jadi sefrekuensi sama-sama Gresik juga. Bahasanya juga nggak beda jauh sih. Oh gitu. Banyak Ada sama, konflik. iya. Banyak yang sama. Oke. Jadi bestie berarti ya? Iya. Bestie forever. Alhamdulillah. Iya, amin semoga. Iya, menemukan teman Sampai- di perkuliahan. Sampai masa depan juga. Ya, amin. Amin. Apa pesan buat teman-teman yang mau ngikutin jejak kakak? Kayak mau ke apa? UNESA bahasa Indonesia. Kalau aku ini sih apa ya? Terus melangkah maju ya, jangan jalan di tempat. Kalau dunia itu pasti maju, Berputar. apa yang perlu digapai itu gapai aja, nggak usah takut, Nggak usah takut, nggak usah omongan malu. orang, nggak usah takut malu itu juga. Biasanya overthinking tuh kak, termasuk aku kak. Nah itu nggak usah, itu buang-buang energi. Iya Iya, benar. mending Mending nggak usah dipikirin. nggak usah dipikirin, Jadi terus tetap maju happy aja ya. gitu aja. Bukan jalan di tempat, bukan Iya. paskib. Paskib. Kalau Nggak pasti lagi. oh iya kak. Iya. Oh iya, pas waktu SMA. SMP. SMA. Oh SMA. SMP nggak ada, SMP ku pas skip dulu itu. Oh terus ikut lomba-lomba gitu. Iya, ikut lomba. Pasti banget. Oh iya. Iya. Oh lomba juara. Ini Alhamdulillah. pernah mula itu Oh. juga pernah. Oh iya mula aku pernah. Terus Itu kayak tingkatan-tingkatan gitu kak. Kalau juara Bina juga pernah, tapi itu kan bawah ya itu. Ya. Utama juga alhamdulillah Alhamdulillah pernah. pernah. Wis, itu kan tadi kan ada pertanyaan yang tim atau individu nih. Nah, berarti kalau paskib pasti lebih ke tim ya. Tim. Lebih ke tim. Ke tim itu. Jadi kayak kerjasama bareng dari Iya. nol Kan bareng. ada semboyan ya, harus solid. Apa tuh? Harus solid itu, kayak apa-apa juga bareng, yang Oh, dilakuin iya. juga Iya. bareng. Iya. Jadi bener-bener harus solid itu gitu. Kalau di paskib gitu ya kak. Heeh.
kayak satu salah semua salah. Kalau satu salah semuanya yang dihukum. Iya, gitu. itu pasti. Udah. Oke, kalau kakak? Mendarah daging. Kalau aku yang kayak diomongin Rizka tadi, Iya. jangan pernah berhenti belajar itu loh. Harus nyiapin dari Sejauh- nol juga dari dari nol, iya, dari awal buat dari bekal. SMA juga itu kan harus lebih prepare lagi ya gitu. Jangan pesanku jangan berhenti belajar sih, harus tetap melangkah terus. Nggak boleh- Karena ilmu itu kan pasti berkembang ya, ada yang Iya. keterbaruan itu nggak boleh nggak boleh hanya stuck gitu aja nggak gitu. boleh ngerasa itu sih kayak kecil hati mungkin ya, Oh. melihat temennya lebih tinggi Iya. dari dia. Nggak usah dia minder ya. Ada loh Kak yang temanku kayak gitu juga, bukan dia SMP Kalau sih. minder itu ngerasa jadi saingan nanti bakalan kayak nggak bisa malah berkembang ya. nggak fokus sama Malah berkembang hatinya. fokus dirinya. Iya. Iya. Overthinking individu. Malah nambah pikiran. Oke, satu kata buat yang gambarin diri Kakak. Satu kata. Apa ya? Hanya satu. Satu. Keren, asik atau berkembang atau gimana? Kan bahasa Indonesia nih. Tenang udah. Tenang. Oke, wajib tenang sih dalam situasi Iya. apapun. Kalau Kakak? Aku ceria sih. Ceria. Iya. Iya, wajib ceria. Emang ini Semua kenapa ya? semua ini dianggap Iya. angin. Pokoknya bawa asik aja pokoknya. Iya, betul. Jadi gak usah dipikirin banget gitu. Kayak pertanyaan terakhir, apa kata-kata mutiara atau moto hidup Kakak? Boleh? Satu? moto hidup. Apa ya? Tadi ya. Terus tak jelasin itu yang Apa? nggak usah jalan di tempat itu, maju ke depan. ya gitu. sama berarti. Itu moto itu. Ya, kalau Kakak? Kalau aku dari lagu India sih. Apa tuh? Apa tuh? Iya, aku juga suka India. India tuh Apa tuh? apa Ini tuh? aku pernah itu sih lewat gitu kan. Jangan bermira sendiri-sendiri, jangan apa ya? Ada lagunya nggak? Lagu apa tuh? Iya. Oh, nggak tahu judulnya ini ya, cuma aku tahu liriknya, nggak tahu judulnya. Jangan bermimpilah sendiri-sendiri, apa ya? Berpikirlah sendiri-sendiri. Jangan apa ya? Aku lupa beneran. Pokoknya lagu Hindia. Iya, pokoknya ininya bermimpilah sendiri-sendiri, jangan lihat orang lain gitu loh, kayak Oh, Intinya itu. Intinya itu. pokoknya jangan jadikan saingan. Pokoknya kalau temenmu gitu ya kamu punya cara sendiri. Temenmu ya temenmu, iya. dirimu ya dirimu. Oh, kamu gitu. dia gitu. Iya. Oh ya, ini aku ingat. Apa? Bermimpilah sendiri-sendiri, jangan Gak apa-apa. bermimpilah sendiri, Sendiri. jangan mendahului, pokoknya gitu deh liriknya. Oh, oke. Kayaknya aku pernah kayak nemu FYP gitu juga deh. Itu emang gak asing sih. Iya, gak Kenapa? asing, sering lewat Makanya juga. aku kayak terinspirasi banget pas lihat kata itu kok edip banget. Oh, gitu ya. Iya. Cocok. Makanya aku mau yang analisis itu. Gak boleh. Berarti suka musik ya, Kak? Iya. Aku juga suka kayak di situasi apapun kayak kalau nggak dengerin musik kayak Musik gimana kayak gitu. kurang gitu ya. Iya. Apa itu membakar mood nggak sih? Kayak Belajar terus apalagi make up Iya. gitu biasanya. Kalau kakaknya denger musik juga Kak? Nggak seberapa sih aku. Nggak seberapa suka aku kalau mendengarkan. Soalnya gaya belajarku itu kan visual, jadi aku lebih suka ke nonton film kalau ngembaliin mood itu. Oke. Lebih suka nonton film. Kalau mendengarkan itu kan audio ya, Iya, tutorial. audio. Nah itu aku moodku kurang naik gitu. Oh. Kalau musik itu. Jadi lebih ke menonton film. Menonton itu, walaupun entah cuma scroll TikTok, yang penting ada yang ditonton. Oh gitu. iya. Itu udah ngebalikin mood. Jadi beda-beda ya. Tapi Kak, aku tim musik sih. pertama. Sama kita. Hindia terus apa lagi sih Kak yang suka? Viera suka nggak? Viera apa artis Indo itu? Iya, yang Indonesia. Nggak tahu. Ini Viera. CBA. Apa tuh? Nggak tahu. CBA. Macam Oh, CBA nggak sih? Seza. Iya. Seza. Oh iya, Seza. tahu. Oh, itu lagi dari luar negeri ya kan Iya. ya? Oh iya. Aku suka banget itu. Ini Oke. suka yang Yang lagu. asing-asing. Oh, tapi nggak asing sih. Iya. Gak cuma aku lebih suka yang melo-melo gitu kayak liriknya. Oh, kayak gitu-gitu. Aku masuk lagu kayak gitu. Suka Ariana Grande?
Ya suka. Suka juga. Kalau The Weeknd, aku suka. siapa? The Weeknd. The Weeknd. Oh, nggak tahu sih, Kak. Nggak Tahu. tahu. Kalau Taylor Swift, Iya suka. itu menginspirasi aku sih. Soalnya Iya. dia kuliah juga kan. Pas waktu itu. Cocok sih kayak vibes-nya sama kamu. Taylor, anak Oh Taylor. iya, amin Taylor. Apa namanya? Apa Hi-Fi? Suka? Ya suka dari cuma nggak favorit banget. Oh, jadi sekedar Iya, Kak. suka. Nggak apa. Oke. Terima kasih Kak atas waktu dan kesempatan yang Iya. sudah diberikan Oke. pada hari ini di podcast hari ini. Di podcast ini. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang Kak, sehat selalu. Terima kasih telah menonton podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, subscribe, atau follow ya. Tetap di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dadah.